Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Surabaya. Maaf, saya mau bertanya Buya, bapak saya telah meninggal, bagaimana pembagian harta warisan? Apabila bapak saya punya anak laki-laki dari istri yang pertama, tetapi keluarga atau orang tua bapak saya itu tidak tahu apabila bapak saya telah menikah. Dan saya anak laki-laki dari istri yang kedua Buya, dan keluarga bapak saya merestui bapak saya menikah dengan ibu saya. Tetapi dulu saat menikah, keluarga ibu saya dan ibu saya pun tidak mengetahui bahwa bapak saya telah menikah. Dan bapak saya menikah lagi secara siri dan tidak diketahui keluarga atau orang tua bapak saya, dan memiliki anak lagi laki-laki. Dan orang tua bapak saya itu tidak ikhlas apabila harta tersebut jatuh ke tangan istri yang pertama dan istri yang ketiga dari bapak saya, karena orang tua saya tidak mengetahui anaknya menikah dengan istri pertama dan kedua. Bagaimana cara pembagian hartanya Buya? Apakah anak dari istri pertama dan ketiga bapak saya tetap mendapatkan harta warisan? Terima kasih. Subhanallah, Anda salah satu dari keluarga yang insya Allah mendapatkan bimbingan dari Allah, ditandai dengan keberanian Anda untuk bertanya, dan semoga ini pertanyaan dari ketulusan Anda, dan artinya Anda insya Allah termasuk digolongkan hamba yang ingin sambung silaturahim, maka akan dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah akan dilapangkan rezeki Anda, akan berkah hidup Anda. Anda bertanya untuk sebuah kebenaran. Semoga seperti Anda ini banyak. Ada sebagian dari hamba-hamba Allah kalah dengan setan, ya karena orang tuanya menikah lebih dari satu misalnya, kemudian sudah punya anak. Itu malah yang ditanamkan di dalam diri adalah kebencian, pembedaan, permusuhan, termasuk urusan waris apa. Akhirnya ada sembunyi-sembunyi pengen makan yang haram. Tapi Anda ini istimewa, Anda beda. Anda berani bertanya demi untuk bisa menunjuk atau menghadirkan keadilan. Ketahuilah bahwa ini kepada semuanya punya masalah yang serupa. Ingat, Allah Maha Tahu. Selagi pernikahan ayahanda Anda itu sah, baik tercatat atau belum, maka selagi pernikahan itu sah, maka anak-anak ayah Anda berhak mendapatkan warisan dari ayah Anda. Dan tidak ada beda-beda antara anak istri pertama dan kedua dan ketiga. Dan tidak ada yang bisa melarang. Hanya syaitan yang melarang. Hanya atau orang yang terpengaruh dengan bisikan-bisikan iblis untuk menanamkan permusuhan, kebencian. Maka semuanya mendapatkannya kalau itu harta dari ayah. Tapi kalau harta dari istri pertama, ya nggak berdua mendapatkan dong, anak yang kedua, anak istri kedua. Harta dari ayah, maka semuanya mendapatkan sama. Maksudnya sama antara anak pertama dengan anak istri pertama dan istri kedua, sama, nggak ada beda. Hanya perbedaan antara laki dengan perempuan. Bapaknya sama, yaitu karena mengambil dari ayah, warisan dari ayah ya. Sekali bapaknya beliau. Sudah selesai itu, Masya Allah. Dan ini banyak hal-hal yang semacam ini, subhanallah, hanya gara-gara misalnya kesempatan karena istri yang satunya mungkin belum dicatat di mana? Di catatan saat bukan catatan negara KUA. Akhirnya memanfaatkan ini semuanya untuk berbuat zalim, nggak diperkenankan. Allah Maha Tahu semuanya. Dan ingat, harta waris itu kalau diambil dengan benar akan menjadi harta yang berkah. Tapi kalau diambil dengan ketidakjujuran, maka ketahuilah penghancur semuanya. Penghancur semuanya, Masya Allah. Dan tadi untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dari ayahanda Buya yang merasa tidak ridho jika harta anaknya dibagi. Ya dipahamkan urusan agama, bagaimana tidak ridho? Nggak bisa. Ridho nggak ridho, apa urusannya, kan begitu. Difahamkan yang halus, yang lembut.
ingatkan akan hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ridho tadi siapa? Dari kakek berarti Bu ya, Kakek dari bapak dari orang bapaknya Bu, ayah daripada bapaknya Bu ya. Ayah daripada ayah. Oh nggak bisa, nggak ada urusan. Berarti bagaimana nggak mau diambil oleh, kalau cucunya mau kan? Iya. Hanya kalau istrinya nggak bisa. Anda bertanya bukan anak saja, istri. Iya. Mohon maaf ini. Tadi Anda hanya bertanya tentang anak saja. Sama istrinya pun juga punya hak sama. Tidak dibahas, tidak ditanyakan. Misalnya, selagi masih belum dicerai, istri pertama, kedua, dan ketiga itu sama. Mendapatkan dari 1/8 itu dibagi 3. Nggak ada beda. Sebab perjanjiannya dengan Allah, bukan dengan Pak Polisi. Perjanjiannya dengan Allah. Allah, bukan dengan sekedar dengan KUA, tapi dengan Allah. Biarpun tidak dicatat KUA, tetap berhak mendapatkannya. Nah, sang ayah sudah meninggal. Jangan sampai kita dikalahkan oleh setan gara-gara meninggalnya seseorang, menjadi bermusuhan setelah itu. Dan bermusuhan tidak ada indahnya. Apalagi ini kebenaran. Sudahlah, turuti syariat, akan indah semuanya. Akan indah semuanya. Adapun jika ternyata Bu ya, karena tadi kan katanya istri yang ketiga dinikah secara siri Bu ya. Artinya mungkin tidak ada saksi, tidak ada bukti yang mengatakan bahwasanya dia tuh memang benar-benar istri dari ayah andanya, tapi si wanita memang mengaku dinikahi. Apakah itu boleh langsung dipercaya? Oh, enggak bisa kalau seperti itu. Paling tidak harus ada orang di kiri kanannya yang mengetahui seperti itu. Karena tiba-tiba ada orang datang ngomong gini, anakku gimana? Baik Bu ya. Harus ada pembuktiannya, harus ada dong. Misalnya tetangganya ngomong iya, atau saya jadi saksi pernikahannya, atau pernah dia memperkenalkan, sudah cukup. Misalnya Pak, oh iya ini pernah dikenalkan, misalnya sang ayah tadi pernah mengenalkan kepada salah satu atau beberapa saudaranya, ya bisa dipercaya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang datang, buat 3 anak ngomong aku adalah seorang, setiap ada orang meninggal dunia, orang kaya, nanti ada orang datang, saya istrinya ditaruh di gunung sana, kan kacau gitu. Ya nggak bisa. Harus ada pembuktian. Biarpun tidak pembuktian, maknanya harus ada saksi atau orang yang pernah mengetahui tentang itu. Artinya kalau ada orang hanya mengaku saja, tidak serta-merta kita terima. Tapi nggak boleh ditolak juga, dibuktikan, karena bisa jadi memang itu disembunyikan. Baik Bu, kalau seandainya Bu ya pernah ada pengakuan dari si ayah bahwasanya dia sudah mencerai seperti itu Bu ya, tapi ternyata misalnya dari pihak istri yang bersangkutan merasa mengakui bahwa dia tidak ada perceraian sama sekali, itu mana yang harus dipercaya Bu ya? Misal pernah memang bapaknya menyebutkan tentang perceraian. Lah sekarang tinggal kalau orang begitu dilihat ini sudah ada surat atau belum, kan begitu. Tidak, kalau tidak ada surat biasa. Kalau tidak ada surat kan suami, di saat suami mengatakan sudah dicerai, tentunya harus ada pembuktian juga. Apakah siapa yang jadi saksi untuk mendengar itu semuanya? Karena seorang istri mengatakan sebab aslinya pernikahan itu ada. Aslinya kan ada. Sementara istri belum mengakui adanya perceraian. Ya, dan suami sudah meninggal. Kalau seandainya suami masih hidup, dia akan diambil sumpah untuk mengatakan itu semua, maka sudah dicerai atau belum. Nah, maka dalam keadaan semacam ini, maka karena suami sudah tidak ada, kemudian dicerai, kemudian sang istri, dan memang pernah dia itu karena tidak ada surat, tidak ada. Ini kan menjadi masalah. Makanya kami himbau kepada siapapun itu ya, harus ada catatan yang seperti ini, ya kan? Ya, Bu ya. Dan apakah memang cerai itu akan jatuh Bu ya, walaupun tanpa diketahui oleh istri? Oh iya, jatuh, tetap jatuh kalau sudah diucapkan akan jatuh. Baik, dan kemudian ini berat lagi, kan ada urusannya dengan hak. Maka siapapun bisa menolak karena tidak ada surat. Baik, ya kan, bisa menolak karena ini adalah harta, barangkali dia orang kaya dan sebagainya, sehingga seorang istri sudah dicerai, tiba-tiba sudah dicerai, ngomong dia belum hanya mengharapkan dunianya. Maka ini harus, makanya biasanya dari pihak yang disebut hakim atau qadhi itu memanggil sang wanita tersebut, terus diambil sumpahnya, kan seperti itu. Baik, diambil sumpahnya, kebenarannya seperti apa. Baik Bu ya. Dan mungkin apakah ada nasihat khusus Bu ya, mungkin bagi para laki-laki yang memang mempunyai kasus seperti ini, menyembunyikan pernikahannya karena untuk menjaga pernikahan yang mungkin sudah diketahui, supaya tidak terjadi kezaliman seperti ini Bu ya? Harus ada disampaikan kepada orang-orang yang bisa dipercaya, yang sekiranya kelak, kan kita tidak tahu umur sampai kapan. Ya, Bu ya. Yang kelak artinya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai hanya menikah kemudian tiba-tiba ajal menjelang, sehingga terdolimilah
sudah tidak mendapatkan haknya, akhirnya terzalimi setelah itu anak-anaknya. Luar biasa. Nah, tapi harus diberitahu kepada sanak atau kerabat atau siapapun untuk bisa paling tidak mengingat atau mencatat itu. Kalau ada apa-apa, maka tolong diurusi dan sebagainya, ya kan? Ini harus seperti itu. Kalau tidak bagaimana nanti? Tiba-tiba orang dari gunung datang ke kota, bikin masalah nanti kan, kasihan. Baik ya, Masya Allah. Zalim enggak. Pokoknya gini loh ya. Setelah itu ada nasab, ada pernikahan, sudah jangan macam-macam itu. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Hanya mungkin bagi orang yang dinikahi dengan cara semacam ini ya, Anda berani, Anda nerima seperti itu ya, kita tidak bisa menyalahkan karena mungkin ada banyak hal, mungkin dia adalah seorang wanita yang mungkin juga punya keperluan, hajat. Misalnya dia adalah mungkin secara pribadi ingin nafkah dan sebagainya. Mungkin setelah dinikahi mungkin bisa nyekolahkan anak atau mungkin pernah punya anak dan sebagainya. Itu sah-sah saja dari sisi ini. Tapi sisi lain dari kaum pria itu ya kalau menikah juga jangan begitulah, takut ada apa-apa kan, zalim. Kemudian di sisi lain kita nasihati mungkin istri yang sebelumnya bagaimana kok tiba-tiba kok diam-diam begitu tuh. Loh, Anda juga tidak perlu buru-buru emosi dan marah. Barangkali dengan apa yang dilakukan itu karena memang sangat menghargai Anda atau mungkin wibawa Anda atau bermacam-macam. Artinya pun sudah meninggal dunia jangan sampai saling mungkin wah jadi suami saya khianat dan sebagainya, tidak usah semacam itu. Pun sudah meninggal dunia. Justru barangkali dia adalah sangat menghargai Anda, mungkin menyembunyikan itu. Dia ada hajat, ada ini. Sekarang apakah Anda siap kalau Anda yang ngomong, aku mau nikah misalnya. Jadi artinya kalau sudah terjadi, ayo semuanya baik dari yang disembunyikan pun. Kalau sudah komitmenmu seperti itu, tolong. Tolonglah bagi suami yang punya semacam itu, tolong dijelaskan tentang kedudukannya di keluarganya. Takut naudzubillah yaitu anaknya sendiri nasabnya hilang tuh bagaimana? Ayah dengan anak bisa nggak boleh menuntut nanti di akhirat atau rahim itu. Baik ya. Masya Allah. Dan kalau mohon maaf ya, kalau misalnya tadi memang pernikahan yang adalah pernikahan memang disembunyikan, lalu akhirnya terjadi akhirnya ada anak yang dari pernikahan tersebut, cuma memang tidak ada bukti Bu ya. Dan jika tiba-tiba tadi kan kata Bu ya kalau ada yang datang maka tidak bisa diakui gitu ya. Nah, apakah ketika kita misalnya ada orang yang tadi si anak tadi tidak mengakui karena merasa memang tidak pernah ada berita ayahnya menikah dan juga tidak ada bukti-buktinya, dan ketika dia menolak, apakah ini termasuk disebut sebagai pengingkaran nasab dan nanti ada hakul ghadab begitu Bu ya? Oh tidak, hukuman. Kalau memang tidak ada pembuktian, ya. Tidak ada pembuktian, dia tidak dosa dalam hal ini. Tidak ada dosa. Maka yang dosa adalah orang tuanya, kan kasihan tidak? Bagaimana dia berbuat seperti itu sampai zalim, sampai anak dipisahkan? Karena dari yang di kota itu mungkin wajar, tidak pernah ada beritanya. Ya. Jangan sampai dibuka kesempatan setiap janda bawa anak ngaku-ngaku, kan kacau. Siri lagi ngomongnya. Nah kan kalau ada surat kan masih ada bukti. Ini loh suratnya. Tapi kalau siri ngaku-ngaku, wah ini bahaya banget. Hartanya anak-anak yang di kota ini habis nanti. Paling tidak ada ustadz di kampungnya bisa dipercaya kok ngomong iya memang saya jadi saksi pernikahan waktu itu. Saya tahu atau siapapun mendapatkan berita. Tolonglah, intinya begini semua kejujuran. Kalau memang nuraninya yang di kota itu misalnya hidup, disebut anak ayahnya bergolak itu mungkin, ya kan? Ada iman di dalam hati, ada kecemburuan, iya. Mungkin cemburu dengan ibunya kan, tapi adiknya ini kan bukan orang, nggak bisa disalahkan tentang kelahirannya dia kan. Mungkin cemburu. Nah, ini perasaan saudaraku ini. Kalau ada iman nggak mungkin dia langsung menolak. Justru kebalikannya. Pasti mencoba pengen tahu di mana pembuktiannya gimana ini. Gitu loh. Jangan-jangan adik saya benar. Loh ini kan haknya dia. Mereka takut kan Warok. Kalau sampai kemakan sama saya gimana ini? Dia sendiri yang muter untuk mencari kalau itu bukan, itu adiknya atau bukan. Bukan cuek, kalau cuek berarti memang sengaja untuk menghindar. Karena apa? Dia ngomong nasab, saudara, ya kan? Nggak perlu menanamkan kemarahan dengan dia. Nah, karena dia tidak dilahirkan begitu dan dia nggak pernah mengerti perjanjian antara ayah dengan ibunya kayak apa, nggak mengerti itu. Jadi tolong ini perlu kejujuran dan perlu ketulusan dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.